Di sini saya akan membahas mengenai kasus maraknya terjadi pelecehan seksual terhadap anak kecil. Sudah kita ketahui semua bahwasannya pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kasus pelecehan terhadap anak kecil, di mana kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pesantren, tetapi bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarganya sendiri. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan sampai ke balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Seperti berita terbaru kemarin, beberapa 3 bulan ke belakang, yaitu ada berita terhangat mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil, yaitu Heri Wirawan, di mana beliau melecehkan 13 orang anak yang berlangsung di lembaga pendidikan, lebih tepatnya di pesantren. Menurut saya itu salah satu kasus yang harus ditangani oleh pemerintah, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada kasus-kasus yang seperti itu. Bahasan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Ricard, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Child Prostitution in Asia Tourist atau ESPAT Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja dilakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Ada beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut. Yang pertama, membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu dan penurunan fungsi otak. Yang kedua, mengalami depresi berkepanjangan. Yang ketiga, memiliki masalah kesehatan mental. Yang keempat, emosi menjadi tidak stabil. Yang kelima, tidak mudah percaya dengan orang lain. Yang keenam, memiliki risiko gangguan kesehatan. Dan yang ketujuh, sulit mempertahankan sebuah hubungan. Berdasarkan dari pengalaman yang dialami oleh anak korban kekerasan, ia pun akan kesulitan dalam mempercayai orang lain. Ia akan selalu merasa curiga terhadap orang lain dan serta mudah merasa cemburu. Tentunya memiliki sifat seperti ini tentu akan membuat sang anak menjadi sulit dalam mempertahankan hubungannya dengan seseorang, termasuk dalam pertemanan. Pada kondisi seperti ini kerap membuat para korban biasanya akan merasa kesepian. Baik, untuk selanjutnya mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Masa anak-anak adalah di mana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Nah, dalam hal ini kita mempunyai 4 peran. Yang pertama yaitu peran individu dan keluarga, yang kedua peran masyarakat,
yang ketiga peran negara, dan yang terakhir yaitu pendekatan berbasis sistem. Mengenai peran individu dan keluarga, langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan individu dan keluarga. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak bisa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Orang tua juga mempunyai peran yang sangat vital, di mana orang tua dapat mengedukasi terhadap anak tersebut mana yang baik ataupun yang buruk. Dilanjut mengenai peran masyarakat. Dalam hal ini, penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak, yang bertujuan memberikan edukasi serta ilmu kepada anak, perlindungan di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal anak diajarkan untuk mengenali, menolak, serta melaporkan potensi adanya ancaman atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang pelaku. Untuk selanjutnya yaitu peran negara. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatinkan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak. Negara telah melakukan pembiaran munculnya kekerasan seksual di sekitar anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab pada hakikatnya, ketika ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka pelaku tersebut harus dilakukan tindakan hukum atau tindak pidana yang setimpal, di mana itu semua dapat menjerat dan dapat menakutkan para pelaku, serta dapat terjadinya juga efek jerat terhadap pelaku. Yang terakhir yaitu peran berbasis sistem. Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak, terutama kasus kekerasan seksual, dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dan penanganan kekerasan seksual. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen yang saling